Ya, shalom. Apa kabar? Satu minggu. Yuk, Bapak Ibu, sebelum saya akan mulai dengan materi saya, Gus kayaknya kekencangan nih Gus, ehonya Gus. Tolong kecilin dikit Gus. Apa yang Bapak Ibu pelajari minggu lalu? 7C. Apa aja 7C? Satu harian kita bahas satu huruf itu tuh. Itu baru huruf C, belum huruf A, belum B, belum Z. Gitu. Apa aja yang kita pelajari yang kemarin datang? AA. 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 Iya. Iya. Apa lagi? Konsisten. AA. Kos. Nah itu dia. Kita sudah belajar banyak minggu lalu. Tetapi survei membuktikan keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya ditentukan oleh 7C tadi. Tetapi ada satu hal yang penting yang kadangkala kita lupa. Yaitu cara berkomunikasi. Betul ya? Tadi saya sebelum kesini, saya ketemu dengan satu orang hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh cerita, kamu kenal pendeta ini gak? Iya kenal Pak, itu hamba Tuhan luar biasa. Terkenal tuh pendeta. Dia bilang gini, kalau rapat dengan pengurusnya, dia bisa bilang gini, maaf ya, saya ngomong gak enak ya, karena saya cuma pengen kasih contoh aja apa yang disampaikan. Dia bilang gini, anjing kalian, babi kalian. Pendeta. Oh, jangan amit-amit Bu. Iya, tapi pertanyaan saya gini, lah orang itu sampai sekarang dipakai Tuhan. Orang itu sampai sekarang anak buahnya solid banget tuh. Loh kok bisa? Maaf nih ngomong sombongnya gini, kita kan hamba. Tapi kalau kita punya harga diri ya Bu ya. Di anjing-anjingin, dibabi-babiin, gue mah kagak mau. Betul gak Bu? Iya, ya kita ngeroh, kita hamba-hamba. Tapi giliran belum apa-apa, anjing lu gitu aja gak bisa. Apalagi nih, sampah sekali ngomongannya. Dan saya pastikan saya tidak akan pernah ada di situ. Kenapa? Loh, ngapain kita bergaul sama orang yang kayak gitu? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadi Pak Gun udah bilang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Kebiasaan apa sih? Kebiasaan itu sesuatu yang kita lakukan terus menerus setiap hari, tiap waktu. Tetapi bisa rusak karena bergaul sama orang yang jelek. Apakah kita bergaul tiap waktu? Belum tentu dengan orang itu. Tetapi kita bisa rusak kebiasaan kita gara-gara bergaul dengan orang buruk. Saya pastikan saya tidak akan pengen punya pemimpin seperti tadi gitu. Minggu lalu saya sudah cerita ya, ada orang pemimpin yang kalau ngasih gaji karyawan tuh gede gajinya. Tetapi kalau laporan jelek dibuang, dasar kamu, babi kamu dibuang. Loh, pemimpin model apa kalau kayak gitu? Pemimpin ternyata ada satu survei yang bilang begini nih. Gus, mau gak Gus? Belum saya tik ya, sorry Gus. Gak mau Gus, kenapa ini Gus? Ini, ternyata keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin seringkali ditentukan oleh yang namanya cara berkomunikasi. Betul? Gitu. Kadang kala kita bilang gini, kenapa sih dia gak deal sama saya? Giliran sama dia kok bisa deal? Kenapa sih dia kalau giliran sama saya pelitnya nauzubillah min zalik? Tetapi kalau sama dia kok bisa royal, bisa begini, bisa begitu. Pendekatan orang per orang beda. Betul ya? Kita ngedeketin orang Batak sama orang Jawa itu beda cara ngedeketinnya. Gitu. Kita ngedeketin orang yang cinta keluarga dengan orang yang gila profesi, beda pendekatannya. Dan kadang kala kita terlalu mikirin gimana yang namanya harus begini dari kantor, harus begini dari kantor. Tapi cara menjelaskannya nggak cakep. Gitu. Saudara 2 minggu lalu saya dan istri doa. Jadi begini, entah saya sudah cerita atau belum saya lupa. Tapi gini, kayaknya belum yang ini. Jadi satu kali kurang lebih 2 minggu lalu saya lagi bangun tidur pagi-pagi banget. Di telinga kanan saya itu seperti ada orang nyanyi. Lagunya gini. Dan ku pandang kau di tempat kudus.
Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan. Saudara jangan terperangah gitu. Karena terakhir kali istri saya terperangah, dia akhirnya naksir saya. Dan lagu itu bagian refnya. Berkali-kali diulang terus. Saya tuh bingung. Loh, ini lagu kok bisa begini? Maksudnya saya gini. Kenapa ya kok Tuhan pagi-pagi bangunin saya dengan lagu ref yang diulang-ulang dari lagu ini? Maksudnya apa ya? Saya doa dan saya bangun bersama istri, kami doa pagi, setiap pagi kami doa bareng. Dan saya bilang gini sama istri saya, kenapa saya pagi ini dengar lagu itu ya? Itu lagu kenapa meremak sekali dalam hati saya dan pikiran saya pagi ini. Dan ketika saya doa, Tuhan bicara gini, terlalu sering kita berharap sama manusia. Setuju? Iya kan? Saya baru ingat, ya ampun Tuhan. Saya itu lagi berdoa, Tuhan kenapa si ini belum deal? Tuhan kenapa si ini belum deal? Kenapa perusahaan ini belum deal? Padahal perusahaan ini sudah saya kasih proposal, sudah saya kasih modul pelatihan. Ini loh pelatihan yang cocok buat kalian, bla 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 bla. Perusahaan ini sudah saya iniin, saya sudah ketemu pengusahanya langsung. Ada yang punya 7 perusahaan, tetapi kenapa nggak deal? Apakah cara saya melatih, cara saya mengajar kurang baik? Saya sebutin Tuhan, saya sudah bawa deal sama ini, kenapa belum jadi? Apa ini kenapa belum jadi? Kenapa sama ini belum jadi? Tuhan tegur saya, dia bilang gini, kamu terlalu sering nyebut nama orang. Akhirnya kamu taruh imanmu di orang itu. Ngerti maksudnya? Ketika saya berharap gini, kenapa ya Pak Aceng kok nggak deal-deal sama saya ya? Berarti saya sedang berharap dengan, kalau saya lagi bilang gini, kenapa ya kok Pak Hendro sudah saya kasih proposal nggak jadi. Ada masalah apa? Berarti saya sedang berharap dengan Pak Hendro. Betul ngerti maksud saya? Dan saya nangis di hadapan Tuhan, saya bilang, ya ampun Tuhan. Gara-gara hal yang kita anggap sepele. Gara-gara satu hal yang kita anggap, loh emang saya gak boleh doain buat Pak Hendro, buat Pak Aceng. Kan saya lagi mau deal sama mereka nih. Tuhan bilang, enggak, kamu fokusnya jadi ke mereka. Kamu fokusnya gini, dan ku pandang kau di tempat kudus. Fokusnya harus kepada Tuhan. Cara komunikasi kita seringkali membuat kita gagal. Tapi cara komunikasi kita seringkali membuat kita berhasil. Seorang pemimpin ditentukan dari caranya berkomunikasi. Yang setuju katakan amin. Ingat, orang punya harga diri. Orang juga, setiap orang mau dihargai, betul ya. Kita sudah belajar 2 minggu terakhir ini, kita sudah belajar tentang respect dan love. Kita sudah belajar banyak tentang itu. Tetapi hari ini saya bilang gini, ternyata itu semua gak cukup kalau cara ngomong kita gak respect. Saudara, saya punya kenal satu gereja yang papanya sudah sakit-sakitan, gembala sidangnya sudah cukup tua, sudah sakit-sakitan, anaknya ditunjuk untuk menggantikan dia. Secara gak langsung anaknya disuruh untuk meneruskan gitu. Sebelum anaknya ditunjuk, jemaat sudah bilang gini, kami gak setuju dengan anak bapak. Pengurus sudah tahu, kayaknya dia bakal ditunjuk nih. Pengurus sudah kumpul bilang gini, saya gak setuju dengan anak bapak. Kenapa gak setuju? Kalau saya ketemu Bu Sida, minimum saya senyum Bu ya. Ya kan? Kalaupun kayak waktu kami di Plaza Indonesia, Bu Sida mau naik tangga eskalator, saya mau naik ya, Ibu mau turun ya. Bu, paling gitu doang. Itu minimum banget tuh. Iya kan Bu ya? Mau kemana? Mau naik Bu, sebentar. Iya Bu, mau kemana? Sambil di eskalator minimum saya negor. Tapi dengan anak gembala ini, tahu nggak? Kita bisa ketemu begini nih. Jangankan ditoleh nih. Kelihatan loh. Betul nggak? Bu Sida nih kelihatan loh. Ini kelihatan nih. Jangankan di siang Bu, apa kabar? Jangankan begitu. Bisa gini. Nyebelin gak sih? Jemaat mungkin yang seumuran saya ke bawah masih cincai. Betul gak ya? Tapi orang-orang tua ngerasa gak dihormatin loh. Kenapa dia ditolak? Karena gak belajar menghargai orang lain. Betul ya?
Ternyata ada banyak kesakitan yang ditimbulkan oleh hati gara-gara mulut lu. Setuju apa setuju? Iya kan? Makanya kalau mau taruh perkataan, ngomong pegang dulu nih mulut nih, nyakitin apa enggak. Kadangkala mulut kita ini kayak baru makan cabai yang pedesnya luar biasa. Betul enggak? Saya tuh nahan untuk tidak bicara. Karena apa? Karena saya tahu kalau saya ngomong, saya kadangkala ada penekanan. Kebiasaan. Makanya saya kalau ngomong, oh iya oke. Karena saya menahan diri untuk tidak ngomong terlalu jauh. Takutnya orang bilang gini, ih Hengki kok ngomong gitu banget sih. Lu kalau ngomong Heng, nyangkut di hati gitu. Ya saya makanya mesti hati-hati. Saya tahu kadangkala mulut kita ini sama mulut netizen hampir mirip, pedes. Gado-gado karet dua kadangkala kalah pedes sama mulut kita. Betul kan ya? Kenapa anak bisa kepahitan? Karena mulut kita. Kenapa istri bisa kepahitan? Karena mulut kita. Kenapa suami bisa kepahitan? Karena mulut kita. Kenapa anak buah bisa ngebunuh bos? Karena mulut kita nggak bisa dijaga. Cara kita berkomunikasi, mentang-mentang kita bos, mentang-mentang kita gaji, mentang-mentang kita ke atasan, mentang-mentang kita yang punya struktur lebih tinggi, kita nggak pernah menjaga cara kita berkomunikasi. Betul apa enggak? Betul kan ya? Hari ini, sepanjang hari ini, saya ingin sharing tentang cara komunikasi. Cuma satu hal aja, cara komunikasi. Kami dan saya dan tim menyebutnya ini nih. Ladder communication. Ladder itu artinya tangga. Tangga komunikasi. Ada orang yang gak ngerti tangga komunikasi. Kita jadi pimpinan, giliran kecewa sama anak buah. Semua sampai office boy tahu. Oh sekarang zaman era keterbukaan. Betul tapi gak gitu-gitu juga. Saya baru menyelidiki, maaf kata, kalau Bu Vivi ternyata diduga menyelundupkan uang, jangan cerita-cerita dulu dong. Betul ya? Iya kan? Lah kan saya baru, jangan-jangan saya yang salah periksa nih. Udah gitu kalau orang nanya, Pak Aceh nanya, emang Pak Hengki, kalau boleh tahu Bu Vivi, nilepnya berapa? Ada kali Pak 75.000, ya ampun, gara-gara 75.000, si MC satu sinode sudah tahu semua. Tunggu dulu, pelan-pelan dulu, cari tahu dulu. Betul? Ya tanya dulu, Bu, kenapa 75.000 selisih nih Bu? Jangan-jangan dia bilang gini, duh, gua sempat beli nih, kemana bonnya itu ya lupa. Kadangkala harus kita periksa dulu, baru bicara. Dan ada level-level pembicaraan kita, setuju apa setuju? Suami istri kadang-kala bicara anak gak perlu tahu. Iya kan? Coba bilang gini. Ma, kayaknya minggu ini kita mesti agak irit dikit deh. Karena uang saya tinggal sekian. Nanti mesti bayar sekolah. Mesti bla 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 bla. Kalau saya hitung kita cukup sampai akhir bulan. Tapi kalau kita beli yang lain-lain rasanya mepet. Apakah anak perlu tahu? Gak perlu tahu. Anak taunya gini, Pi, aku pengen jajan. Pi, temen aku ngajakin jalan-jalan Pi ke mall ini nanti hari Minggu, hari pulang gereja. Anak perlu tahu bapak mamenya lagi gak ada duit? Gak perlu tahu. Gak perlu tahu. Yang penting, ya kadang-kala untuk hal-hal kecil gak perlu tahu. Ada pembicaraan yang namanya tingkat orang tua. Kita nggak perlu tahu kok, anak nggak perlu tahu bagaimana maaf ya, masalah hubungan suami istri. Ya kan? Nggak perlu tahu. Perlu tahu, ya ngaco deh udah kayak gitu. Ada hal-hal yang nggak perlu tahu, kita harus jaga komunikasi kita. Masalahnya kadang-kala kita kebablasan. Coba tanya sebelah kanannya, lu sering kebablasan gak sih? Sebelah. Betul gak sih? Kadang-kadang kita kebablasan ya. Kadang-kadang kita pengen, gue pengen ngomong. Terus kalau istri-istri kan suka bilang begini ya. Ya kan istri itu sehari 30.000 kali kata. 30.000 kata sampai 40.000 kata. Lah betul. Tapi berhikmat sedikit lah gitu loh.
40.000 bukan berarti harus dihabiskan. Lah bagaimana dengan saya yang hampir tiap hari saya ngajar. Ada 2 sesi, ada 3 sesi sehari. Saya kadang ngajar pagi, malam saya khotbah lagi. Kadang saya pagi khotbah, siang khotbah, malam khotbah. Belum lagi Sabtu Minggu. Lah saya lebih dari 40.000 kata. Nanti sampai surga Tuhan bilang gini, Hengki lu kebanyakan lu 40.000 kata lu. Di surga lu diem aja lu. Ya gak gitulah. Ada kalanya kita bicara. Ada kalanya kita sampaikan. Ada kalanya ketika namanya dosa itu kita bicarakan. Betul gak? Tetapi orang punya harga diri. Jangan semuanya diumbar. Umbar tuh apa ya? Kalau bahasa Jakartanya umbar tuh. Disebarluaskan tanpa ada datanya. Betul kan? Iya zaman sekarang zaman hoax tuh. Gitu. Orang zaman sekarang bilang ini, saring dulu baru sharing. Kadangkala kita sharing dulu baru serong. Akibat dari sering-sering sharing, ujung-ujungnya serong. Kita nggak pikirin akibatnya, orang sakit hati atau bagaimana. Teman saya berapa waktu yang lalu bikin satu podcast di TikTok. Satu video di TikTok. Dia singgung satu pendeta dan akhirnya rame. Ya orang kecewa lah. Karena nyebutin ciri-ciri persis. Inisialnya persis. Lah sekarang gini. Kalau Bu Vivi habis ini buka di TikTok bilang gini. Saya baru dengar satu orang pembicara. Inisialnya HS. Pembicara di CMC. Gua pasti dia ngomongin gua. Udah jangan ngelak lagi. Kita berdua kali Pak ya. Sama-sama HS kan kita ya. Iya kan. Bapak kali. Udah saya ngalah aja deh. Kadang kalah gini loh. Apa ya. Kita tuh gak pernah saring dulu. Padahal perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Seperti apel emas di pinggan perak. Artinya apa? Akan terlihat indah. Kalau semua diletakkan pada waktunya, di jam yang indah, di waktu yang indah, di saat yang indah. Jangan bos lagi marah-marah, dasar kamu kalian tuh kerja begini, bla 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 bla. Lagi ngomel terus anak buah angkat tangan. Pak, kayaknya kemarin saya lihat Bapak lagi sama cewek muda deh Pak. Beritanya bener, tapi waktunya gak bener. Ngerti maksudnya ya? Ya berhikmat dikit dong. Gitu loh. Gembala saya pernah bilang begini. Setiap orang gak peduli muda atau tua. Dia gak akan pernah mau dipermalukan di depan umum. Artinya apa? Teknik kita berkomunikasi penting. Penting sekali. Karena apa? Menentukan keberhasilan atau kegagalan. Pemimpin yang berhasil bukanlah pemimpin yang punya tujuan keren, visi keren, misi keren, program keren, value keren. Bukan cuma itu. Tetapi pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang tahu bagaimana cara komunikasi yang keren. Betul kan ya? Visi boleh keren, semuanya boleh keren. Tapi cara komunikasi gak keren, orang tinggalin kita. Saya klik lagi. Saya baru mulai sesi 1 saya hari ini. Ya, saya buka, bacain sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hai. Coba baca yang kuning. 1, 2, 3. Baca sekali lagi. 1, 2, 3. Cepat untuk mendengar. Artinya apa? Ini dari kata bukan kata listen, tapi listening. Bukan dari kata hear. Sorry. Sesi pertama ini saya mulai dengan huruf L. Kan ladder. L-A-D-D-E-R. L-nya itu adalah listening. Ilmu dasar komunikasi adalah mendengarkan. Ternyata kalau saudara kuliah baik di tentang apa dulu ada namanya John Robert Powell. Sekarang ada sekolah-sekolah tentang kepribadian, public speaking. Ilmu dasar komunikasi bukan berbicara, tetapi mendengarkan.
Orang boleh jago bicara, orang boleh jago dalam menyampaikan sesuatu. Tapi kalau dia nggak bisa satu hal ini nih, mendengarkan ini sia-sia. Seringkali Yesus bicara, tapi Yesus juga nanya, masalahmu apa? Yesus dengerin keluhan banyak orang. Salah satu wanita Samaria di sumur. Yesus dengerin, kenapa kamu? Baru dikasih jawaban. Bahkan ketika dia berhadapan dengan iblis, ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus dengerin dulu dia ngomong apa, baru dikasih jawaban dengan firman Tuhan. Yesus nggak ngomong gini, lu iblis lu ya jelek, lu ya kurang ajar, lu ya hancur lu. Nggak gitu. Yesus dengerin dulu. Sekalipun dia tahu dia akan dicobai. Yesus tahu persis Yesus dicobai. Tetapi dia tahu dia harus belajar untuk mendengarkan. Sekalipun itu perkataan iblis. Yang harusnya nggak perlu kita dengerin juga. Menurut kita kan. Tetapi Yesus dengerin. Nah ini dia. Apa bedanya hearing dan listening? Hear itu dengar. Hearing itu dengar. Tapi listening itu mendengarkan. Bedanya apa? Dengar dan dengarkan. Yuk, bantu saya. Menurut Bapak Ibu, apa bedanya dengar dan mendengarkan? Bu Lydia apa, Bu? Terus? Lebih diresepin. Menyimak. Ibu Zef, apa bedanya, Bu? Dengar dan mendengarkan. Kalau dengar itu kan kita, misalnya Bapak bicara, Bu Je, dengar. Cuma dengar aja kan. Mungkin kasih tahu apa, ya dengar aja cuek, tapi bisa cuek. Tapi kalau mendengarkan itu, ya tadi Pak Heno bilang menyimak, dan ini apa, jadi diingat gitu loh. Diingat. Menyimak dan lebih serius. Serius. Jujur. Oke. Gitu. Sekarang saya tanya secara jujur. Tolong jawab ya. Kalau anak ngomong, kita lebih sering dengar atau mendengarkan? Dengar ya. Jarang mendengarkan ya. Karena kita pikir dia anak muda. Nggak ngerti apa-apa. Lu masih muda, lu masih anak gua. Lu tahu apa sih? Kita dengar dia ngomong, tapi kita nggak pernah ngerasa mendengarkan. Pemimpin yang gagal mendengarkan. Betul? Banyak orang jadi pemimpin pasti dengar. Yang gak usah gitu, saya cuma, pasti saudara dengar kok. Itu dengar. Tapi apakah saudara mendengarkan? Belum tentu. Hari ini saya ngomong sudah berapa menit ini, saya yakin semuanya dengar. Tapi apakah mendengarkan? Belum tentu. Enggak, semua orang bisa mendengarkan, bisa menyimak. Ini punya satu ilmu yang perlu untuk kita belajar dengerin. Belajar untuk nyimak baik-baik. Karena ada poin-poin penting yang bisa disampaikan yang harusnya kita dapat sesuatu. Tetapi kita gagal dapat sesuatu karena apa? Karena kita pikir, lu siapa sih? Gue pemimpinnya kok. Gue gembalanya kok. Gue yang punya modal, gue yang punya tanah, gue yang bangun gereja ini, gue yang apa lagi ya? Gue yang mimpin semuanya, lu tahu tinggal jalanin. Enggak gitu. Kita tetap butuh orang untuk kasih masukan. Kita butuh orang untuk kita dengarkan. Karena gini, orang nggak akan pernah lihat kita nggak akan pernah bisa lihat punggung kita. Tapi orang lain yang bisa lihat punggung kita. Artinya gini, artinya ada spot-spot, ada tempat-tempat yang kadang kita lost. Kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat, kita punya kelemahan. Justru itu kita perlu mendengarkan. Dan ini penting sekali. Makanya firman Tuhan bilang gini, kita harus punya telinga seperti seorang murid. Kenapa telinga seperti seorang murid? Dengerin firman Tuhan. Artinya kita bukan cuma dengerin tapi jadi rema. Jadi pelajaran. Kalau kita baca firman Tuhan, saya nggak akan pernah puas dengan yang namanya dengerin Alkitab karaoke. Kecuali saya lagi sibuk banget tapi saya belum baca Alkitab. Saya lagi nyetir bisa jarak jauh. Saya harus dengerin Alkitab, firman Tuhan. Ya udah, saya akhirnya dengerin. Tetapi saya lebih puas kalau saya baca. Sambil saya bersuara. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Saya lebih puas kalau saya baca sambil saya memperdengarkan. Karena apa? Ketika saya baca, pikiran saya terbuka. Ketika saya berbicara, telinga saya terbuka. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Masalahnya adalah kadang-kala kita nggak mau dengar. Kita punya telinga, tetapi bukan telinga murid. Kita telinganya itu telinga apa? Telinga seperti tukang obat. Tahu tukang obat zaman dulu? Yang kita mau dengar cuma yang lucu-lucu, yang asik-asik, yang baik-baik. Sama seperti tukang joki zaman sekarang masih ada joki nggak ya kalau di terminal bis masih ada joki nggak sih? Yuk bis ini ke Bandung, ke Surabaya masih ada nggak sih? Masih ada ya? Masih ada ya? Pertanyaan saya gini, kalau Bapak Ibu mau ke Surabaya, Bapak Ibu perlu dengerin yang lain nggak? Tujuannya kemana? Surabaya. Ketika saya teriak, Lampung. Lagi promo nih, tiketnya lagi promo. Perlu didengerin? Nggak perlu. Bukan tujuan gua kok. Ngapain gua dengerin? Terkadang kita cuma pengen denger apa yang kita pengen. Betul ya? Kita nggak pengen dengerin yang lain-lain. Dalam hal joki, betul. Tetapi dalam hal informasi, kita harus dengar, kita harus terima sebanyak-banyaknya mungkin apa masukan dari orang. Supaya kita bisa timbang, supaya kita bisa putusin. Jangan cuma pilih pembicaraan yang kita pengen aja. Nah, saya klik lagi ya. Mana nih, kok nggak mau keluar. Oke. Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan tingkat tinggi teknologi, sains dan teknologi. Iya, sains ya. Penelitian dan teknologi. Bapak Prabowo adalah salah seorang pemimpin yang mau mendengarkan masukan dari anak buahnya. Ini adalah modal yang sangat baik dalam kepemimpinan. Beberapa kali saya diundang oleh Pak Prabowo tapi saya nggak bisa datang. Saya diundang ke Hambalang. Saya bilang, Pak jangan mendadak Pak. Saya kerja Pak dulu. Sekarang dia jadi presiden. Saya minta-minta. Dia yang nggak bisa. Saudara tahu? Saudara dengar ya, dulu waktu masa kampanye awal-awal, Prabowo seringkali bilang gini, biarkan kami memimpin negeri ini, izinkan kami memimpin. Betul? Betul ya? Seringkali dia ngomong, izinkan kami memimpin negeri ini. Saya hubungi dia, saya bilang gini, Pak jangan bilang memimpin Pak. Tapi melayani warga. Kalau Bapak Ibu perhatikan, menjelang pemilu, dia mulai merubah kata-katanya. Kami ingin melayani masyarakat Indonesia. Kami ingin melayani warga. Ketika saya dengar itu, puji Tuhan nyangkut. Ada orang tahu yang nyampein siapa? Gak ada yang tahu, yang nyampein saya tuh. Dia, Prabowo, pemimpin yang mau mendengarkan. Ibu Stella Christy pernah bilang gini, saya pernah 3 jam dengan Pak Prabowo dan para ajudannya. Pak Prabowo bilang gini, apa yang ada di ide kamu? Apa yang mau kamu kerjakan dengan ini nih, Menteri Ristek dan Penelitian ini, teknologi. Sebutin semuanya. Dia dengerin, kalau dia nggak ngerti, misalkan ada istilah-istilah yang dia nggak ngerti, kan nggak semua orang pinter kan. Dia tanya, maaf Bu, tadi itu maksudnya apa Bu ya? Dia tanya, dia mau belajar, dia mau dengerin. Bu, kalau saya ambil yang ini, kelemahannya apa? Resikonya apa? Kalau saya ini gimana Bu? Kedepannya bagaimana? Cara jalannya gimana? Implementasinya gimana? Dia dengerin selama 3 jam. Dan Ibu Stella Christy ini adalah seorang peneliti, dosen dari universitas di Cina. Dosen terkenal ini di Cina. Dan dia datang untuk jadi wakil menteri. Makanya Prabowo bilang gini, saya dengerin 3 jam. Pemimpin yang gagal dalam kepemimpinannya dimulai dari tidak mau mendengarkan. Cara komunikasi yang salah. Bukan berarti kita nggak kurang pinter. Tetapi kita ini kurang untuk belajar mendengarkan orang. Kita pikir kita yang paling hebat. Kita pikir kita yang paling canggih. Kita pikir kita yang paling mutakhir. Belum tentu. Ketika saya dan tim nyiapin beberapa materi, saya harus dengar apa kata dia. Saya CEO-nya, saya direkturnya. Tetapi saya harus dengar anak buah bilang gini, Pak presentasi harus begini, gini, gini. Oke,
cara bikinnya gimana? Cara bikinnya gini. Oke. Saya belajar cara presentasi dengan Canva. Kalau Bapak Ibu tahu Canva. Ini saya bikin pakai Canva. Yang saya konversi ke PowerPoint. Tetapi, ke PDF maksud saya. Tetapi saya sebenarnya baru bikin. Saya tuh baru belajar mungkin 2 atau 3 bulan terakhir. Saya belajar giat sekali untuk belajar tentang Canva. Bagaimana cara bikin presentasi yang baik. Cara bikin ini yang bagus. Bagaimana saya lihat kadang-kala saya ngiri. Ini kok dia bikin bagus banget ya. Saya pelajari, saya cari korek. Saya cuma satu cara saya dengerin apa kata tim saya. Secara strategi pemasaran mungkin saya lebih pinter. Mungkin saya lebih pengalaman. Tetapi saya tidak bisa melihat seluruh segi hidup saya. Betul ya? Ada sisi-sisi yang saya harus dengar apa kata orang. Supaya saya terhalangi dari kejatuhan. Kejatuhan dimulai dari tidak mau mendengarkan. Ada orang yang sudah dibilangin, Pak, hati-hati itu istri orang. Lu sudah terlalu deket. Lu tahu apa sih, Bu? Ikut campur banget, gue kan cuma temen. Hati-hati, hubungan lu sudah gak sehat. Pagi WA, siang WA, sore WA, malam WA. Ada suaminya, dia hati-hati. Loh, gue pemimpin lo. Lo jangan ikut-ikuti dalam hal ini. Iya betul, tetapi kita harus belajar mendengarkan. Betul ya? Udah kayak lagu zaman dulu tuh. Aku mau makan, ingat kamu, aku mau minum. Ingat, itu lagi kasmaran namanya. Kalau Pak Hendro ngomong gitu, saya yang sedih, Bu. Berarti kalau Pak Hendro ngomong gitu, iya berarti saya rasanya sudah laule banget. Ingat ya, modal awal kita tuh dengerin aja. Dengerin. Kadang-kala kita nggak tahu solusi gimana. Kick Andy bilang gini, Kick Andy yang acara Kick Andy, Andy F. Noya itu satu kali kumpulin para profesional muda. Dia kumpulin gini, emangnya kamu jadi direktur kamu tahu semua jawaban? Enggak Pak, kata si orang itu. Loh gimana kamu? Kamu masih muda, kalau ada masalah kamu nggak tahu jawabannya gimana? Oh gampang Pak, saya kumpulin para manajer saya. Ada manajer marketing, manajer IT, manajer HRD, manajer apa. Saya kumpulin semuanya Pak. Lo terus gimana? Kalau saya ada masalah saya bilang gini, saya punya masalah ini. Menurut Bu Vivi solusi gimana? Loh Pak Eki, saya ini manajer purchasing, saya nggak ngerti. Tapi Bu harus ngerti kan masalah kayak gini kan. Kira-kira gimana Bu solusi Bu? Nanti dikasih tahu kan. Pak kalau menurut saya nih Pak, Bapak lebih baik bikin apa? Kalau menurut Bu Dewi, aduh Pak Hengki, saya itu orang teknik sipil. Saya nggak ngerti masalah gitu. Iya tapi kalau menurut Ibu gimana? Menurut saya B. Saya pikirin A, B, nanti dari Bapak C, dari E, F, G, Z. Saya sebagai pimpinan punya ide, nggak punya ide. Saya cuma merangkum aja. Tetapi kira-kira saya tahu yang mana yang benar, yang mana nggak benar. Betul ya? Kalau Bu Vivi bilang begini, Pak Hengki, emang itu orang sudah terlalu nyakitin sih Pak. Tonjok Pak. Loh, saya tahu itu solusi yang salah. Betul kan ya? Pak, harus kasih pelajaran Pak orang kayak gitu supaya jangan kurang ajar berikutnya. Kalau Pak Aceh bilang gini, Pak, hamba Tuhan Pak, doa aja yuk Pak. Saya tahu nih yang mana yang sedang manas-manasin saya, yang mana yang salah, yang mana yang benar. Betul ya? Kan kita bisa nilai. Kira-kira ketika ada masalah, saya tahu kok jawabannya kira-kira. Tetapi untuk mempertegas, saya harus dengar dari Bapak Ibu semuanya supaya apa? Supaya saya belajar. Belajar satu hal aja. Supaya saya menginventarisir semua orang, supaya apa? Supaya saya belajar. Kadang-kala apa? Kadang-kala kesombongan kita yang membuat kita nggak pernah belajar. Kadang-kala kesombongan kita tinggi hati kita ngelihat gini. Lu tahu apa? Gue yang pimpin ini semua. Enggak semua lu tahu sebenarnya. Jangan-jangan gue lebih pintar dari lu. Saya pernah punya bos yang begini. Yang, Ko Hengki, ini kalau kayak gini gimana ya? Oh saya bilang ini begini aja. Ini gini aja. Sudah jalanin kok. Dia bilang gini, saya nggak ngerti sama sekali tentang HRD. Tetapi di sini ada Ko Hengki, jalanin kok. Saya nggak mungkin apa ya menjerumuskan. Tetapi saya juga butuh untuk
Gimana menurutmu? Kasih ide dong. Betul? Iya kan? Saya klik lagi. Penyebab awal seorang pemimpin, seringkali dimulai dari kegagalan untuk mendengar. Ini mesti ada penyebab awal kegagalan seorang pemimpin. Seringkali dimulai dari kegagalan untuk mendengarkan masukan. Kata-katanya kurang itu. Ini yang bikin ini pemimpin yang mungkin lagi pikirannya lagi kemana-mana ini. Karena puji Tuhan dalam minggu ini bukannya membela diri, tapi tim saya itu teler semuanya. Kami kadang kerja sampai jam 11 malam kan. Karena apa? Karena permintaan yang cukup banyak. Makanya saya bilang, ayo kalau si MC mau training, jauh-jauh hari kita atur. Karena apa? Karena jangan sampai nanti kami gak bisa melayani dengan baik. Karena butuh untuk bikin satu slide, saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Untuk bikin satu slide ini, kami mungkin baca berkali-kali. Kami harus pikirkan berkali-kali. Kami harus mengadakan riset berkali-kali. Kami harus lihat lagi, bongkar lagi, lihat catatan lagi. Lihat menurut orang lain itu kayak gimana. Kami harus belajar lebih dalam lagi. Untuk jadi satu slide. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini akan bertemu dengan banyak slide, itu artinya kami sudah pikirkan terlalu dalam, sampai dalam banget. Sampai kadang-kala lagu lebih dalam lagi, kalah dalam juga. Dengerin masukan. Kadang-kala kegagalan kita dimulai karena kita gak mau dengerin masukan. Saya klik ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9, ini bagus sekali nih. Ayat ini bilang gini. Maka berikanlah kepada hambamu ini. Salomo bilang begini. Berikan kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ketika Salomo ditanya sama Tuhan, kamu mau apa sih sebenarnya? Minta hati yang bisa menimbang perkara yang baik atau jahat. Yang paham mengadili umatmu. Ternyata kata yang hati yang paham ini dari gini nih. Dari bahasa Ibrani, Inggrisnya disebut a listening heart. Tetapi dalam bahasa Ibrani disebut lepsomea. Ini kata-kata dalam bahasa Ibraninya. Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Kalau kita kan baca dari kiri ke kanan ya. Kalau ini dari kanan. Lep ini huruf L. Lepsomea. Lepsomea artinya apa? Mendengar, memperhatikan, memahami, mentaati. Pernah gak dengar orang gini? Gua kalau ngomong sama orang itu capek. Didengerin, dijalanin. Masuk kuping kiri, keluar kuping. Itu menurut saya jauh lebih bagus. Karena yang ada zaman sekarang, masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Artinya belum masuk tuh. Mentah lagi tuh. Kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, artinya masih lewatin otak. Kalau ini enggak, habis itu kita ngomong, tadi gue mau apa, coba ulangin. Apa ya? Sorry. Tadi bisa tolong, artinya itu masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Lepsomea itu bukan cuma memahami, bukan cuma mendengarkan, bukan cuma memperhatikan, tapi mentaati. Loh kalau bagus kenapa gak ditaati? Kenapa sih gengsi ya kalau dikasih tahu sama anak muda ya? Kenapa sih gengsi ya kalau bertobat ya? Kadang-kala kita pikir, sudahlah ini sudah bagus, sudah jalanin aja. Enggak. Ada celah. Saya berapa hari 2 minggu atau 3 minggu lalu saya diundang oleh teman yang baru buka perusahaan. Bapak Ibu tahu saya diundang untuk ngapain? Orang kan kalau diundang untuk, Pak Hengki, tolong saya mau konseling untuk kepegawaian saya. Kalau ini enggak, Pak Hengki, gue minta lu datang ke kantor gue baru bikin gedung kantor, gue pengen tanya lebih baik orang itu ditempatin di mana. Ngerti ya? Misalkan finance di sini, marketing di sini, HRD di sini atau di mana? Penempatannya di mana Pak Hengki? Saya datang, saya hanya bilang begini. Jangan ada apa sih namanya? Gambar apa? Figura atau gambar di sini yang segede gini. Ini kurang cocok karena ruangannya begini. Ruangan untuk 2 orang nggak boleh taruh figura terlalu besar gini. Terus gimana Pak?
untuk karyawan ini sebaiknya ada di sini, ini di sini, ini di sini. Yang dilakuin apa? Gua udah bongkar semuanya. Udah jadi tuh. Kita seneng gak? Seneng. Masukan diterima. Dan saya juga gak menjerumuskan kok. Keuntungan buat saya apa? Gak ada. Karena temen, dia percaya, dia minta saya datang. Kadangkala ada temen dari Jawa Tengah cuma bilang gini, bro datang ke kantor gue, ngapain? Lu doa di kantor gue. Saya datang ke Brebes, 2 hari 1 malam, nginepnya di kota Tegal. Cuma apa? Cuma doain kantor dia, pabrik dia. Saya doain di mana? Di ruang meeting dia. Kadang-kala dia cuma bilang gini, bro gue kesel, anak buah gue gini. Udah dengerin aja. Enggak semua hal di pabrik saya ngerti. Betul ya? Walaupun saya konsultan HRD. Belum tentu semua masalah di pabrik saya ngerti. Tetapi saya belajar untuk mendengarkan. Dia bilang doain bro, saya doain. Bro gue punya tanah di Garut. Lu datang ke sana lu doain, saya doain. Tuhan Yesus akan dibangun pabrik di sini. Dalam nama Yesus Tuhan berkati tempat ini. Tuhan bangun pabrik untuk jadi kesejahteraan bagi warga sekitar. Supaya tempat ini jadi berkat. Sekarang sudah berdiri bukan cuma pabrik di Brebes. Tetapi ada Indomart. Teman saya bilang gini, bro gue sekarang expand lagi. Gue buka Indomart 3 ada di Bandung juga. Lu yang resmiin. Saya bilang gue gak bisa. Tanggal sekian gue gak bisa. Lu gak bisa. Jadi kapan? Saya atur jadwal. Saya besok saya akan meeting dengan satu perusahaan untuk deal kapan saya akan ke Pontianak, Papua, dan Tentena. Tentena itu di Sulawesi. Dia bilang ini, Pak Hengki pergilah ke sana untuk bikin pelatihan. Yang dibutuhin apa? Ini. Ayo kita susun semuanya. Saya coba susun, saya coba bikin, saya coba ajukan. Kami bikin, Pak, Bu. Ini hasil lembur nih sebenarnya nih. Kami nggak coba siapkan yang asal-asalan. Kami coba siapkan ada risetnya, ada penelitiannya, ada semuanya. Dan dengerin apa kata tim. Kami belajar untuk mendengarkan. Kami belajar untuk yuk cari tahu apa yang mesti kita kerjakan. Apa yang mesti kita siapkan. Apa yang mesti kita deliver. Supaya customer puas. Mereka harus pulang dengan kenyang. Jangan sampai mereka pulang mereka nggak dapat apa-apa. Ketika Yesus bilang gini, tuh ada 5.000 orang kelaparan. Jangan kasih mereka pulang dengan tanpa makan. Karena mereka bisa mati di jalan. Akhirnya mereka pulang apa? Mereka pulang dengan kenyang. Kadang-kala kita tuntut jemaat untuk setia. Tetapi kita nggak pernah kasih dia makan sampai kenyang. Betul? Kita nggak punya pengajaran yang bikin dia kenyang. Kita nggak punya bekal pengajaran yang cukup kuat untuk bikin jemaat kenyang. Tetapi ketika dia pindah gereja kita mulai kita komplain nggak setia, emang tuh jemaat emang kurang ajar. Sudah pemberkatan nikah di tempat gua. Anaknya lahir di tempat gua doain. Tetapi sekarang dia udah kaya dikit dia pindah gereja. Bukan gitu. Minggu lalu saya sudah bilang, bisa masak yang enak enggak? Jangan masak nasi goreng mulu. Minggu lalu saya bilang gitu. Betul ya? Ya. Anak hari ini makan nasi goreng dia suka. Besok dia suka. Besoknya lagi dia bilang ini, mama bisa masak sayur asem gak sih mah? Kok yang dikorbanin itu mulu sih mah? Karena apa? Gak mau belajar. Gembala yang gak mau belajar, akhirnya dibicarakan itu aja. Ayo dong belajar sampai mereka apa? Sampai mereka kenyang, sampai mereka puas. Ilmu Yesus bilang begini, mereka tidak pulang sebelum mereka puas. 5.000 orang, 4.000 orang, sampai berkelimpahan, sampai mereka puas. Baru Yesus bilang gini, pulang. Bubar jalan. Tapi apa? Kenyang, sudah puas. Wanita dari Samaria yang di sumur Yakub. Dia puas dan dia tinggalin Yesus jadi penginjil. Setahun kemudian dia mengurapi Yesus. Minggu lalu kita sudah bahas. Karena apa? Karena dia puas.
Karena dia puas. Kadangkala kita nggak perlu ketemu orang berkali-kali. Tetapi ketika kita ketemu satu orang, bicara secara intens, bicara serius, setengah jam kita dapat masukan, kita hatinya terbuka, kita puas. Masalahnya kadangkala kita ngalor ngidul. Gembala ketemu jemaat yang ngomongi jemaat B. Ketemu jemaat B yang ngomongi jemaat C. Ketemu jemaat C yang dijelekin jemaat D. Diputar terus. Ketika jemaat pada kumpul A, B, C, D kumpul. Gembala yang bingung. Karena apa? Jangan-jangan mereka pada tukar informasi ini. Biasakan ketemu orang yang berbobot. Benih. Walaupun kecil. Tapi bobotnya mantap. Dia akan jadi pohon yang besar. Benih. Walaupun besar. Tapi nggak berkualitas. Nggak jadi apa-apa. Kelihatannya berkembang. Makanya Yesus lihat pohon ara dari jauh kelihatannya. Rantingnya ke sini, ke sana, ke kiri, kanan, depan, belakang. Kelihatannya pelayanannya ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Semuanya besar. Tetapi tidak ada buahnya. Orang bilang begini, penafsir Alkitab bilang gini. Memang itu belum musim buah ara. Tetapi saudara saya kasih tahu gini. Kalaupun belum musim buah ara, ternyata ada penelitian bilang gini, bunga aranya pasti ada dan itu sudah bisa dimakan. Jadi cikal bakalnya itu sudah ada. Buahnya itu sudah ada. Masalahnya tunggu waktu untuk jadi buah yang matang. Gitu kan ya. Tetapi kalau kita pelayanan kita kelihatannya mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, nggak ada buahnya. Jangan-jangan benih kita bukan benih unggul. Jangan-jangan benih kita benih abal-abal. Perhatikan apa yang kita keluarkan dari mulut kita karena ini benih. Perkataan kita bisa membangkitkan tulang-tulang yang kering. Seperti Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Pinter. Padahal saya sudah pancing Yesaya, Yeremia, Yehezkiel juga. Jadi perkataan kita bisa membunuh orang, tetapi juga bisa membangkitkan orang. Tahu Yohanes Surya ya? Tahu siapa Yohanes Surya? Guru fisika yang bawa 11 orang Papua ke Olimpiade Matematika. Semua orang Indonesia bilang begini, lu gila, lu di Jakarta masih banyak orang pinter. Ngapain cari orang ke Papua di pedalaman? Dia datang ke Papua, dia bilang gini, kirimkan ke saya orang yang paling bodoh di Papua. Saya akan bikinnya jadi juara Olimpiade. Orang bilang gini, enggak mungkin. Tetapi Yohanes Surya bilang gini, mereka bisa juara Olimpiade. Mereka cuma salah pengajarannya aja. Mereka diajarin dengan tipe yang dengan pola pendidikan yang namanya gasing. Gasing gampang, asik dan menyenangkan. Itu singkatannya gasing. Yohanes Surya ajarin semuanya dari 11 orang yang dibawa ke Papua ke Olimpiade Matematika. Mereka dapat 5 emas, 5 perak dan 3 perunggu. Artinya lebih dari target. Selama ini orang Indonesia yang dikirim orang-orang Jakarta, orang Medan, orang Surabaya, hasilnya apa? 0 besar. Dikirim orang Papua, juara Olimpiade. Artinya apa? Mereka bukan bodoh. Mereka belum dapat kesempatan yang baik. Masalahnya mereka selama ini bilang gini, kamu tuh anak terpencil, kamu dari kota kecil, kamu gak mungkin sukses, kamu gak akan bisa. Itu namanya melemahkan. Indonesia gak butuh orang yang melemahkan. CMC gak butuh pemimpin yang sering melemahkan. CMC butuh pemimpin yang membangkitkan semangat. Yang bilang begini, kamu bisa. Tapi begini, bisa yuk. Karena apa? Karena benih itu yang keluar dari mulut kita itu harus benih yang membangkitkan iman. Harus benih yang membangkitkan tulang-tulang yang mati. Tulang itu sudah kering, sudah mati. Tetapi ketika dia bilang gini, kamu akan hidup. Tiba-tiba ada daging lagi, tiba-tiba ada urat lagi, tiba-tiba ada darah lagi, dan jadi kumpulan yang kuat katanya gitu. Jadi pasukannya hebat. Dari orang yang sudah mati, sudah nggak mungkin, tetapi jadi pasukan yang hebat. Gimana caranya? Karena ada perkataan
kenyataan iman yang disampaikan. Jangan bilang gini, kita mah gak bisa lah. Bohwat dah kalau si MC mah. Lah iya sudah jadi bohwat aja. Saya bilang begini Pak Gun. Kalau ada orang yang bilang gini, bohwat deh sama si MC. Cepat-cepat suruh keluar dari si MC aja Pak. Lo serius Pak? Betul Pak ya? Kalau dia ngerasa bohwat dengan si MC, ngapain dia ada di sini? Dia gak akan pernah kasih kontribusi bagus tuh Pak. Malah ngerusak tuh. Ingat, orang yang kecewa hanya akan bergaul dengan orang yang kecewa. Burung yang sama akan terbang dengan burung yang sejenis juga. Saya klik lagi ya. Kenapa ini gak mau? Kayaknya saya gak boleh ngomong lama-lama per slide-nya karena nge-lag dia. Ini dia. Seorang pemimpin adalah orang yang dapat mendengarkan apa yang tidak terucapkan. Ngerti gak? Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti. Kalau kita kenal dekat, minggu lalu saya sudah ngomong ya. Kalau kita kenal dekat, dari air muka aja kita sudah tahu nih. Kita bisa lihat teman kita bisa lihat anak buah kita. Dari air mukanya saja sudah kelihatan. Dari mimik wajahnya saja sudah kelihatan. Betul Bu, jatuh cinta atau jatuh ngedubrak itu Bu. Bisa lihat ya. Siapa yang lagi jatuh cinta Bu? Dia? Oh, yang mana Pak Aceng? Atau sebelahnya Pak Aceng? Oh sebelahnya. Kata ibu kamu lagi jatuh cinta. Iya. Gitu Bu ya? Kenapa? Senyumannya beda Bu ya? Oh begitu. Makanya hati-hati dengan hati. Ahmad Dhani bikin lagu udah bener tuh. Hati-hati dengan hatimu. Kadang-kala kita jadi pemimpin. Kita tahu kok kebutuhan orang. Gak perlu digomongin lagi. Kita tahu. Masalahnya kadang kita gak mau tahu. Kita gak peka betul. Tapi kita pekat. Hati kita ini pekat. Kita gak peka. Tapi pekat. Beda ya. Kita coba tutup semuanya hati kita. Kalau gue bantu terus kebiasaan. Kalau gini. Pak, kadang-kala ada orang yang Yuk butuh pelukan doang kok. Saya baru baca satu survei, Bu Sida. Nyata survei itu bagus banget. Survei itu bilang gini, setiap orang punya kebutuhan hidup. Betul ya? Kalau kita tanya Bu Vivi, Bu butuhnya apa? Gereja Pak, betulin dulu Pak. Kalau kita tanya Pak Aceng, pasti beda lagi. Kita tanya Bu Sida pasti beda lagi. Ternyata hebatnya Harvard University. Dia bikin satu penelitian, sebenarnya yang dibutuhin manusia apa sih? Kalau misalnya dibilang, Bu Vivi bilang butuh bangun gereja. Bu Sida bilang, saya mau beli komputer buat anak. Pak Aceng bilang, saya itu pengen sekolahin anak sampai S3. Berarti ini semuanya dalam satu hal yang namanya keuangan. Ada lagi kan, saya butuh nih anak saya kenapa sakit-sakitan ya. Ini aduh saya kok sering gak enak badan. Berarti itu masuk dalam kategori kesehatan. Ternyata begitu Harvard University adain penelitian ini. Dia kerucutin lagi, dia kurangin lagi, dia teliti lagi. Masalah utama manusia cuma ada satu. Dia butuh orang yang mendampingi, yang bisa mendengar, yang bisa memeluk ketika dia pengen dipeluk, yang bisa ngedengerin dia, yang bisa menjawab sebuah keinginan dia. Dan hebatnya penelitian ini diteliti oleh bukan orang Kristen. Gitu ya. Dan ketika diteliti, dia bilang gini. Ini kayaknya pribadi Yesus deh. Dia teliti siapa itu Yesus. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bilang gini, siapa yang bisa meluk kita ketika kita lagi galau? Siapa yang bisa nenangin kita ketika kita lagi emosi? Ketika kita sedang nggak tahu dengan kesehatan kita gimana, dengan keuangan kita bagaimana, siapa yang bisa jawab? Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yang teliti bukan orang Kristen.
Tetapi dia tahu ini pribadi kayak gini cuma Yesus. Kadangkala Bapak Ibu ketika kita punya masalah, kita belum tentu butuh uang untuk disupport kok. Kadangkala kita cuma butuh dipeluk doang. Yuk, come to Papa. Sentuhan. Yuk, peluk aja yuk, nangis bersama yuk. Anak muda di tempat saya putus sama pacarnya. Om, mau cerita. Ya, saya sudah tahu. Sudah dengar dari orang-orang. Iya om, aku 2 tahun pacaran. Peluk aja. Nangis sama saya. Habis itu, dah aku cukup. Iya, kadangkala apakah saya keluar duit? Enggak. Saya enggak keluarin duit tapi saya peluk dia. Kita tahu kebutuhan orang walaupun enggak diucapkan. Kadangkala jemaat kita cuma butuh kita doain kok. Cuma kita butuh perhatian sedikit aja. Untuk kasih tahu, ayo kau bisa. Ayo jangan nyerah yuk. Sedikit lagi yuk, langkah sedikit lagi yuk. Ayo sama-sama yuk. Masalahnya kadangkala kita enggak peka tetapi kita pekat hati kita itu. Hati kita rasanya tertutup, hati kita rasanya gelap. Padahal kita pemimpin, kita ini gembala. Betul? Kita lupa sama jabatan kita. Gembala itu ketika ada domba yang sakit, ketika ada domba yang hilang, dia angkat, dia peluk, dia nangis sama-sama dengan si domba itu. Kenapa kamu sakit? Kamu makanya jangan jauh-jauh dari gembala. Tuh kan ada serigala kan yang jahatin kamu kan? Ada ajaran-ajaran yang gak nyahatin kamu kan? Kamu sekarang dalam kondisi bahaya kan? Ayo sama papa aja sini. Come to papa. Kadangkala kita nggak butuh uang, kita nggak butuh apa, kita cuma butuh dipeluk. Kadangkala kita cuma butuh disupport. Itulah penelitian dari Harvard University. Kita nggak butuh apa-apa ternyata. Cuma butuh orang, ayo terima kita apa adanya. Memang gue salah jalan, memang orang itu sudah, maaf ya, sudah gue hamilin. Tapi sekarang gimana? Ya sudah jangan ribut-ribut dosa, capek kita ngomong dosa. Ya memang gue salah jalan, udah. Tapi pertanyaannya lu bisa terima gue gak? Apa jangan-jangan lu sekarang lagi ceritain gue? Kemana-mana itu loh yang khotbah begini. Kadangkala kita cuma butuh ayo peluk. Peluk. Hati bab kasih itu bukan cuma memeluk tetapi juga memukul. Ada kalanya kita pukul kok. Mendidik, iya. Kasih itu dalam bahasa aslinya bukan cuma memeluk. Bukan hanya merangkul tetapi juga memukul. Seorang sahabat memukul tetapi dengan kasih. Seorang papa itu memukul tetapi dengan kasih. Supaya dia tahu kamu salah jalan nak. Bukan papa kasar sama kamu. Tapi kamu salah jalan. Saya lanjutin ya. Biar habis kita satu sesi ini. Dampak pemimpin yang mendengarkan. Tumbuh kepercayaan. Kalau pemimpin nggak bisa ngedengerin, anak buah nggak akan percaya. Pak, saya punya ide. Gue udah tahu. Pak, sudah tahu gue. Jangan-jangan baru ketok pintu aja. Baru mau ketok pintu nih, baru mau ketok belum bunyi. Woi, ngapain di depan? Gue udah tahu lu mau ngomong apa. Sok tahu. Kenapa anak buah nggak percaya? Kenapa banyak anak buah kecewa? Jangan bilang anak buah nggak loyal. Jangan bilang anak buah tuh nggak setia. Jangan bilang begini, begitu. Karena kadang-kala kita nggak mau deket sama mereka. Pernah nggak kita spend time dengan mereka? Saya memimpin sebuah komsel di gereja karena saya salah satu pemimpin di gereja. Saya harus siapin waktu buat mereka. Kadang-kala saya bilang, kan saya mimpin beberapa keluarga. Saya kadang-kala bilang, misalkan Bu Sida, saya mau ngobrol sama suami Bu ya. Ngapain? Ya ngopi aja kita. Kadang-kala yang kita ngomongin juga ngalur ngidul. Enggak ngomong gereja, enggak. Kadang-kala malah dia yang wawancara saya. Pak Eki lagi mau ngajar kemana sekarang? Lagi ngapain sekarang? Tetapi dari percakapan sederhana ini terbangun kepercayaan. Iya kan? Timbul nih, tumbuh. Oh ternyata Bu Sida begini orangnya ya. Saya tidak akan pernah negatif thinking terhadap beliau karena saya deket. Kalau saya bilang begini, 1 tambah 1 sama dengan 7.
Orang mungkin bilang gini, Hengki bodoh, Hengki gila, Hengki Xi Jinping. Gila. Cuma saya parafrasekan saja dalam bahasa Mandarin. Iya, biar kelihatannya saya ngerti. Makanya tadi Pak Aceh bilang gini, Pak Hengki bisa ngomong Mandarin? Bisa. Tapi bicara dalam bahasa Mandarin, saya tidak bisa. Tapi kalau ngomong Mandarin bisa dong. Bisa, coba ngomong bahasa Mandarin. Ngomong Mandarin. Ah iya kan, ngomong Mandarin bisa kan? Bisa ngomong Mandarin. Ngomong Jerman bisa Bu? Bisa. Ngomong Jerman bisa. Ngomong bahasa Jerman nggak bisa. Iya, ngomong Kroasia juga saya bisa. Nah, masalah gini, ketika saya bilang 1 tambah 1 7, orang bilang begini. Gila tuh orang tuh. Gak pernah sekolah. Sekolah ini di mana? Tapi kalau saya jelasin, di sini saat ini ada kurang lebih 15 orang, kalau saya jelasin, kenapa 1 tambah 1 menurut saya 7? Karena menurut penelitian, karena begini, gini, menurut ilmu fisika, menurut ilmu biologi, menurut ilmu teologi. Jadi saudara bilang, ya ampun, iya juga ya. Ngerti maksud saya ya? Saya bukan sedang bicara tentang matematika. Tetapi saya sedang bicara tentang satu penelitian. Satu kali saya sedang bicara, jadi saudara-saudara, 1 tambah 1 sama dengan 7. Jangan-jangan saudara yang 15 orang yang bilang gini, yes betul. Yang lain bilang gini, ada 15 orang gila di sini. Tetapi apa? Kenapa mereka bilang kita gila? Karena mereka nggak tahu kita. Nggak tahu alasannya. Ada yang namanya rapat di luar rapat. Harus kasih tahu dulu ini loh. Supaya orang ngerti dulu ada waktu yang dikorbanin. Ada uang yang harus, ketika saya ajak mereka makan. Contohnya tadi Bu Sida sekeluarga. Saya harus keluarin duit untuk beliin dia kopi kok. Betul? Saya harus jajanin Bu Sida, ayo Bu kita sama-sama makan. Ngobrol 2 jam. Tapi saya kenal beliau akhirnya. Saya kenal keluarganya seperti apa. Dan Bu Sida kenal saya. Ketika saya mungkin akan bilang gini, Bu Sida saya ada rencana begini-gini. Pak Hengki itu butuh biaya berapa ya? Oh kurang lebih sekian sih Bu. Ya kita doakan saja supaya begini. Ketika kita sudah dekat, saya perlu minta duit? Enggak perlu. Jangan-jangan Bu Sida bilang gini, Pak saya nyumbang sekian. Kedekatan menimbulkan kepercayaan. Tumbuh kepercayaan. Kadang-kala saya gak butuh apa-apa kok. Saya gak bilang, Bu bantuin dong Bu. Kadang-kala setengah mati kita minta uang sama dia. Betul? Karena apa? Karena dia gak percaya dengan kita. Kalau dia sudah percaya dimulai dari apa? Percaya dimulai dari kedekatan. Kalau sudah dekat, sudah mulai percaya, apapun dikorbanin. Masalahnya kita gak mau berkorban. Minggu lalu kita bicara tentang kos. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Ada pengorbanan yang harus dilakukan untuk apa? Untuk membangun hubungan yang baik. Pemimpin yang gak mau mendengarkan, gak akan pernah tumbuh kepercayaan. Klik lagi. Kalau pemimpin mau mendengarkan, konflik akan berkurang. Kadang-kala pemimpin yang gak mau mendengarkan, jadi gak fair. Oh mentang-mentang dekat sama si A, ketika si A sama si B lagi ribut, si A yang dibela, si B salah terus. Akhirnya mereka akan ngerasa gini, si ini mah sayang ini, si ini mah lebih dekat sama si ini. Oh kalau Pak Gun mah kalau sama dia pasti begini, ya nggak gitu. Kadang-kala nih kita jadi pemimpin harus mikirin yang general, yang komprehensif. Banyak sekali yang harus dipikirkan. Leader like a swan, tahu apa? Pemimpin itu seperti bebek, seperti angsa. Kalau Bapak Ibu lihat angsa jalan, tenang ya kayaknya ya. Ternyata ada penelitian yang bilang gini. Ketika angsa jalan di danau yang tenang, kelihatannya tenang. Aduh indah banget. Tetapi kakinya lagi kerja keras. Orang perlu tahu? Gak perlu tahu. Leader like a swan. Dia bekerja seperti angsa. Kerja kerasnya orang gak perlu tahu. Tetapi pendekatan demi pendekatan yang ini nih. Pribadi demi pribadi ini jauh lebih mahal harganya. Ketika kita tahu dia punya masalah ini dengan si B. Ketika kita jadi pemimpin ngedeketin. Bukan menjauhi. Bukan manas-manasin salah satu. Mereka kan aman-aman aja kok. Hari Sabtu kemarin saya baru dengar kabar dari istri saya. Ternyata teman kami ada clash.
Ada clash. Si A sama si B. Waduh, sedih saya dengarnya. Terus istri saya bilang gini, tahu nggak masalahnya ternyata kenapa? Cuma karena salah sangka. Cuma karena salah sangka. Lah, terus jadi udah selesai? Udah. Ada orang datang ke tempat kami, kotak-katik alat sound system. Gitu, ngerti ya? Padahal dia jago banget. Jadi cerita, si ini datang kotak-katik sound system gereja. Dengernya, masa si ini datang tiba-tiba kotak-katik sound kalau rusak gimana? Sound itu mahal tuh. Ditambah-tambahin. Ternyata si orang pertama yang ngomong bilang gini, di kotak-katik sound itu jago sekali. Dia mau kita suruh ngajar di gereja supaya kita belajar sound seperti dia. Ini sudah marah nih, sudah mau pukul-pukulan nih dua orang nih. Ketika didengar baik-baik, ya ampun. Ada perbedaan yang sangat penting sekali yang akhirnya si orang kedua yang tadinya sudah mau marah gak jadi marah. Sampai dia bilang gini, kalau mau belajar saya akan siapkan waktu, gak usah bayar. Kadang masalah itu tuh. Masalah kita denger cuma sepihak. Konflik bertambah. Tapi kalau dengernya baik-baik, dengerin si A dulu. Maksudnya Bu Swida ngomong gitu apa sih Bu? Kan saya pemimpin nih. Iya maksudnya saya begini. Salah saya di mana Pak Higi ya? Ya ampun ternyata itu tuh maksud Bu Swida ke Bu Vivi. Tanya lagi Bu Vivi, Bu. Ibu kenapa sih marah? Iya begini-gini. Abis Bu Swida gini. Bu salah ternyata Bu Swida itu maunya begini. Hah berarti saya salah dong. Iya Bu. Minta maaf ya. Sudah salah sangka ya. Konfirmasi. Bapak Ibu tahu. Tapi jangan pernah nanya sama saya di mana ya. Saya habis pimpin pujian di sebuah gereja. Berapa tahun lalu. Saya dulu tuh puji Tuhan diundang untuk pimpin pujian. Sekarang gak pernah ada yang undang saya pimpin pujian. Karena suara saya sudah habis. Saya diundang pimpin pujian. Baru saya ibadah selesai, saya turun dong. Saya turun. Tiba-tiba dari ujung sana ada majelis gereja. Teriak. Woi, dasar lu beres bla 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 bla. Oh, saya di depan. Saya pikir saya dimarahin. Dia teriak kencang sekali dari belakang gereja. Ternyata marahin majelis yang lain. Antar majelis lagi ribut teriak-teriak. Saya yang habis itu mau pelayanan lagi. Saya disuruh jadi saksi. Mereka ngomong panjang lebar, saya dengerin baik-baik. Saya bilang gini, Bapak Ibu, yang pertama terima kasih saya sudah diundang untuk ada di tempat ini. Yang kedua, bukan kapasitas saya menjawab siapa benar, siapa salah. Gitu. Jadi saya juga orang luar, ada baiknya kita bicarakan secara internal saja. Kan masalah ini bisa jadi saya bawa keluar kan. Jadi nggak baik. Ada baiknya Bapak Ibu selesaikan secara internal. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya siapa benar siapa salah, saya nggak bisa jawab. Bapak Ibu mohon maaf saya harus pamit, saya harus pelayanan di tempat ini jam sekian. Saya tinggal. Karena apa? Karena buat saya, ya mereka ribut internal kok. Akhirnya mereka berdamai dan nggak tahu lagi saya. Kadang-kala kita gitu, kita nggak mau deketin. Kita nggak mau kasih kalimat yang baik. Saya klik ya. Yang ketiga, dampak pemimpin yang nggak mau dampak pemimpin yang mendengarkan. Kolaborasi maksudnya kerjasama meningkat. Kadang-kala ada aja ide-ide bagus tuh. Yang kadang-kala pemimpin nggak tahu, pemimpin nggak jelas. Tetapi dia tahu ketika pemimpin mau mendengarkan. Kolaborasi antar lini, antar wilayah, antar ini. Jangan-jangan dari cabang lain atau gereja lain bilang begini. Saya baru bikin acara ini loh. Ternyata Tuhan berkati pertumbuhan kami. Rame yang datang. Begini, gini, gini. Kenapa kamu gak ngadain juga? Nanti saya support. Nanti akan saya gini. Karena apa? Karena satu hal. Mau mendengarkan. Kayaknya Bu Sida baru bikin acara ini deh. Kenapa di sana gak dibikin juga? Bagus tuh. Tetapi kalau pemimpin gak mau mendengarkan. Akhirnya cuma ngebela salah satu pihak. Mereka juga gak akan mau kolaborasi. Karena mereka pasti akan saling tuduh menuduh. Kalau sama Bu Sida udahlah gue males deh. Sudahlah.
akhirnya punya pemikiran sendiri. Berkembang pemikiran sendiri yang negatif biasanya. Saya klik ya. Yang berikutnya pemimpin yang mau mendengarkan transformasi karakter. Kalau pemimpin saya diajak ngomong, dia gak akan pernah nyalahin. Dia gak akan pernah berpihak. Ketika kita ada masalah, kita juga akan belajar untuk gini. Pemimpin kita gak akan berpihak. Kita harus turut seperti dia. Begitu. Ngerti ya? Kalau pemimpin yang berpihak, dia pasti akan memperuncing suasana. Tetapi pemimpin yang gak berpihak, transformasi karakter. Karakter orang-orangnya, karakter pengikut akan ditentukan dari bagaimana karakter pemimpin. Mau seperti apa jemaatnya ditentukan dari pemimpinnya. Ada orang bilang gini, saya pengen jemaat yang begini, saya pengen punya jemaat yang begini. Tapi pemimpin gak pernah mau jalanin hal itu. Itu namanya omdo. Bilangnya suruh bayar harga, tapi dia gak pernah mau bayar harga. Gak pernah jadi teladan. Bapak ibu kalau datang jangan terlambat. Tapi dia selalu datang terlambat. Karena dia selalu bilang gini, saya kan hamba Tuhan. Memang saya hamba, tapi hambanya Tuhan. Jadi saya tinggi sekali. Iya, ketinggian, jatuh, kesakitan nanti. Hati-hati. Karakter gak akan berubah sampai kita ketemu pemimpin yang keren nih. Bapak ibu kemarin saya baru bicara dengan beberapa orang. Mereka tanya gini, di akhir zaman suku-suku Israel punya peran apa? Saya jelaskan. Nanti kalau satu kali kita punya waktu, kesempatan kita belajar ya. Tugas 12 suku Israel di akhir zaman. Ternyata di akhir zaman tugas suku Israel punya tugas masing-masing. 2 aja yang saya bocorin. Yang pertama suku Lewi. Mereka tetap akan jadi penata layan. Mereka yang akan bikin upacara-upacara, ibadah-ibadah, mereka yang mimpin. WL-nya mereka. Yang lakukan pembakaran keturunan mereka. Keturunan Imam Harun dari suku Lewi. Yang masak, jangan ditawar. Jangan pernah bilang gini, Bu Vivi itu jago masak, sayur asamnya hauce senjinping. Enggak gitu. Yang masak harus suku Asyir. Karena suku Asyir karunia dimasak. Seksi konsumsinya Asyir. Terus seksi apa lagi? Ada 10 suku lagi yang harus kita bahas. Nanti aja. Gitu. Kami masih lakukan pengkajian, kami masih lakukan penelitian. Makanya saya bilang ketika bikin ini hasil penelitian. Saudara sudah tinggal jadinya aja. Saya bilang sama tim saya, 12 suku itu tugasnya di akhir zaman bisa berapa sesi? Minimum 3 sesi Pak Hegi. Mateng gua saya bilang. Jadi 12 suku ini punya fungsi masing-masing. Ada fungsi jadi hidung, ada fungsi jadi mata, ada fungsi jadi tangan, ada fungsi jadi kaki. Seperti yang Paulus katakan, betul? Ternyata itu mengacu kepada suku Lewi. Loh, terus bagaimana mereka bisa bersatu diikat oleh kepala? Ketika Yesus hadir, itulah yang mengikat dan mempersatukan. Karakter kita berbeda-beda, tetapi akan diikat oleh yang namanya kepala Yesus itu sendiri. Gila ketika saya pelajari ini dalam banget. Ini dalam banget. Sampai-sampai saya dan tim bilang gini, gila ini benar-benar satu pengajaran yang akan melihat orang gini. Di akhir zaman ternyata semuanya kembali lagi ke suku Lewi. Kenapa bisa minimum 3 sesi saya bilang gitu. Iya Pak, karena harus tahu dulu sekarang ada di mana itu suku Lewi, suku-suku itu. 12 sukunya ada yang ada di Israel, ada yang ada di Israel, ada yang ada di Amerika Latin, ada yang ada di Eropa Afrika, ada yang ada di Asia, semuanya berpencar. Mereka jadi diaspora atau orang asing bagi negerinya. Tetapi pada saatnya mereka akan kembali untuk bangun itu, barulah Yerusalem baru. Langit dan bumi baru. Sampai masuk ke situ enggak? Kami bicara tidak sampai masuk ke sana. Maksudnya pembahasan itu hanya cukup sampai di kajian teologi ketika fungsi atau tugas 12 suku Israel. Sadar gak sadar sekarang perang sudah makin banyak. Gempa makin banyak. Tadi pagi saya sudah baca berita. Ternyata gempa di Rusia kemarin itu akan jadi pemicu utama gempa besar di Indonesia. Kapan gak tahu. Akan ada tsunami 20 meter.
Mau kemana kita? Ya nggak tahu. Tetapi saya tahu satu hal. Ketika kita tetap jalanin panggilan kita, tetap belajar, tetap intip sama Tuhan. Tuhan panggil kita dengan kondisi yang aman-aman aja. Amin. Sabaslah hai kau hambaku yang setia. Tujuan kita capek-capek hari ini, kita pengen dengar ucapan Tuhan Yesus. Sabaslah kau hai hambaku yang setia. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Itu tujuan kita. Tujuan kita bukan bos kita bilang gini, kamu sudah rajin tahun ini, kamu dapat THR, kamu dapat uang prestasi. Enggak gitu. Itu fana. Tetapi ketika Tuhan kita yang bilang, sabaslah, itu jauh lebih indah. Sampai kita akan teriak gini, ku pandang wajahmu. Aduh, rasanya ketika kita bilang kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Rasanya, aduh, sorga tuh deket banget. Deket banget rasanya. Aduh udahlah, saya rasanya sudah gak pengen ngomong saat ini. Saya pengen penyembahan beneran. Saya pernah diundang ke gereja Pantai Costa. Dia bilang gini, Ko Hengki ke tempat kami cuma untuk khotbah 15 menit. Setelah itu penyembahan. Pantai Costa. Penyembahan. Ketika saya khotbah 15 menit, saya adain penyembahan. 1 jam mereka bilang gini, kok lanjut gak? Terserah kalau kalian lanjut. Tapi saya siap untuk. Dan Tuhan melawat umatnya begitu rupa. Anak-anak muda tiba-tiba berbahasa roh. Kenapa? Mereka rindu banget untuk dilawat Tuhan saat itu. Loh, kenapa kita gak mau ambil bagian itu tuh? Ambil bagian untuk dilawat Tuhan tuh. Lawatan Tuhan di akhir zaman akan jauh lebih dahsyat daripada sebelum-sebelumnya. Kalau kita pernah dengar Wales dilawat Tuhan. Kalau kita pernah dengar di Toronto dilawat Tuhan. Kalau kita pernah dengar di Korea dilawat Tuhan. Indonesia akan dilawat Tuhan secara gila-gilaan di akhir zaman. Amen. Karena Indonesia akan jadi barometer lawatan Tuhan di akhir zaman. Masalahnya adalah banyak dari hamba Tuhan yang gak ngeh. Yang gak sadar akan momen ini. Inilah yang harus kita kerjakan. Transformasi dimulai dari apa? Transformasi karakter dulu. Kalau kita nggak mau transformasi karakter, maaf ya ngomong kasarnya gini. Kalau kita nggak mau bertobat, kita nggak akan pernah dipakai Tuhan. Bertobat dulu, baru Tuhan pakai hidup kita, impartasi ke bawah. Seperti minyak di kepala Harun, yang ke janggut dan jubahnya. Arti dari pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak mau berubah, kalau pemimpinnya nggak mau belajar mendengarkan, kalau pemimpinnya nggak mau belajar bayar harga, jangan berharap anggotanya mau berubah karakter. Perubahan karakter dimulai dari pemimpin. Karena pengurapan dimulai dari pemimpin. Pengurapan itu sesuatu yang adikodrati. Kita nggak bisa minta. Kita nggak bisa minta. Kalau Tuhan bilang nggak cukup, ya sudah mau diapain. Tetapi kalau kita benar-benar merubah paradigma kita. Kita jalanin apa yang Tuhan mau. Tuhan lihat kerinduan kita. Tuhan pasti akan bilang gini, ya aku urapi kamu nak. Saya dan istri pernah berdoa pagi-pagi. Tiba-tiba kami lihat ada satu sosok. Saya dan istri bisa-bisanya ngelihat yang sama. Ada satu sosok tinggi besar pakai baju jubah kemuliaan. Saat itu kami lagi nyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kami lagi nyembah itu lagi enak banget. Tiba-tiba kami lihat dan sosok itu bilang gini. Aku mengurapi kamu. Aku memberkati kamu. Oh saya kalau dengar itu saya merinding banget. Dan saya bilang Tuhan apa yang mau Tuhan lakukan terhadap saya. Ketika Tuhan bilang sama saya aku mengurapi kamu. Aku memberkati kamu. Saya cari tahu Tuhan nih maunya apa sih sama saya. Ternyata sampai saat ini saya dengar satu hal. Tuhan mau saya ajarin atau bikin pelatihan-pelatihan. Basicnya Alkitab. Saya akan bicara di banyak tempat, di luar, di umum, di orang-orang yang gak kenal Kristen. Tapi dasar kami tetap Alkitab. Walaupun mungkin saya gak akan sebutin ayat. Kami akan bikin parafrase atau mengubah kata, tetapi itu ayat sebenarnya. Mungkin ayat dengan versi lain. Cuma kan orang belum tentu tahu. Contohnya, misalkan Raja Salomo bicara. Kita akan bilang begini. Nabi Sulaiman.
Bukan kita nggak mau menunjukkan iman, tetapi juga kita perlu hikmat supaya bisa diterima orang. Jadi orang Yahudi ketika bicara dengan orang Yahudi, jadi orang Yunani ketika jadi orang Yunani. Kita nggak bisa bilang gini, bu budaya gue kayak gini, nggak bisa maksain orang kayak gitu. Kalau kayak gitu kita nggak pernah diterima orang. Ingat transformasi ketika dimulai dari apa? Dari pemimpin yang mendengarkan. Klik lagi. Ada 4 atau 5 jenis mendengarkan. Yang pertama orang yang dengerin secara pasif, diam tapi nggak fokus. Bapak Ibu boleh tanya Pak Gun. Saya mungkin salah satu orang yang sering ngobrol Pak Gun. Kalau kami ngobrol bisa 2 jam. Ketika saya ngobrol dengan Pak Gun, seringkali Pak Gun ada aja. Saya juga bingung Pak Gun laku banget loh yang hubungin dia. Tiap menit ada yang hubungin dia. Tapi kalau Pak Gun lagi jawab WA atau lagi telepon, saya nggak akan bicara. Karena saya tahu waktu kami sama-sama terbatas, saya pengen Pak Gun denger apa yang utuh. Taruh handphone, kita bicara. Saya kasih masukan, Pak begini, gini. Pak bla 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 bla. Pak bla bla bla. Oke, saya akan pikirkan. Itu namanya bukan bicara pasif. Tapi kalau bicara pasif, diem, tapi nggak fokus. Bapak Ibu tahu nggak? Ada satu kebiasaan yang kadang kita nggak ngeh. Ternyata orang kalau nelpon, halo, apa kabar? Bu Bibi, Pak Esron mana? Kan janjinya minggu lalu bawa cemilan. Kok hari ini bukan cemilan yang datang? Orangnya juga nggak datang. Ketika kita lagi telepon nih, dikasih apa aja, ternyata orang terima. Lucu ya? Saya baru ngeh loh. Ternyata kalau saya lagi telepon, Pak Hendro ngasih saya apa gitu, sesuatu yang nggak penting gitu, kasih sapu lah. Itu bisa saya ambil tuh. Habis itu, ngapain sih gue pegang sapu? Karena itu refleks. Kalau orang yang pasif, dia nggak fokus. Ujung-ujungnya apa? Ngerasa diabaikan. Orang yang ngobrol sama kita nggak fokus. Orang itu lama-lama mikir gini, males, nggak didengerin. Cuma mendengar tetapi nggak mendengarkan. Cuma hearing tapi nggak listening. Betul ya? Saya klik lagi ya. Yang kedua, jenis kedua. Jam berapa sih sekarang? Aduh, padahal ini belum selesai loh. Aduh, selektif. Dia cuma pengen denger apa yang dia mau denger. Saudara boleh tanya Pak Gun, seringkali saya komplain, Pak Gun gak boleh begini, gak boleh begini, gini. Didengerin semuanya Pak Gun. Pak Gun bukan cuma mau denger gini, Pak Gun ada yang mau nyumbang tuh 2M, gak gitu. Kalau saya denger gitu, terus Pak Gun, mana tuh orang? Enggak gitu. Kadang kala saya harus mengkritik. Untuk apa? Untuk kita perbaiki sama-sama, betul? Untuk kita growth bersama-sama. Bukan cuma denger yang enak-enaknya aja. Kadang kala kita pengen denger bagian-bagian yang asik aja, yang enak aja. Tetapi kadang kala salah paham dan konflik, ya kayak gitu tuh. Karena denger kayak tadi tuh, datang kok sound system gue diacak-acak. Lah kok sound system gue diacak? Dengernya diacak-acak sound systemnya, sound itunya. Ternyata maksudnya dia sedang nyetel yang lebih baik tuh kayak gini karena dia lebih pengalaman. Akhirnya salah sangka karena apa? Karena denger apa yang dia mau denger. Dia nggak denger secara keseluruhan. Dengar dulu secara keseluruhan. Dia lagi mau setel. Jadi setelan kamu tuh kurang bagus. Setelan yang bagus tuh kayak gini gitu loh. Ayo dengerin secara utuh. Berikutnya. Aktif, fokus. Memberi respon yang tepat. Kadangkala kita cuma butuh yang namanya per di leher lebih baik. Pernya ini maksudnya, oh iya, manggut-manggut, silakan. Untuk kita apa? Untuk kita dapat memahami yang benar tuh kayak apa. Ketika kita nggak mau memahami, ketika kita nggak mau mendengar, ketika kita tidak mau merespon dengan baik, ada banyak kali semuanya jadi kacau. Karena apa? Karena kita nggak merespon dengan baik. Betul? Itu dia. Bangun kepercayaan, beri respon yang baik. Supaya apa? Supaya orang percaya sama kita. Supaya orang lihat bahwa kita itu sedang mendengar dengan baik dan
aktif. Saya klik ya, biar cepat ya. Empatik, mendengar dengan hati. Tadi sudah saya jelasin. Dengar dengan hati dan bukan dengan telinga. Kadangkala dengan hati itu lebih penting. Minggu lalu sudah saya sampaikan, apa yang keluar dari hati akan nyampe ke hati. Apa yang keluar dari mulut kadangkala nyampe ke pikiran dan bikin emosi. Tapi kalau hati disentuh dengan hati, semuanya kan hati-hati. Beres semuanya. Saya klik ya. Nanti Bapak Ibu saya kasih kok slide-nya. Prinsip mendengarkan. Kalau nggak salah sampai di bagian sini saya akan selesai dan nanti kalau nggak salah ya. Kalau saya prinsip mendengarkan, beri perhatian penuh. Tadi sudah saya jelasin, ayo beri perhatian penuh. Spend time dengan lawan bicara. Kalau saya lagi ngetik, saya akan bilang sama istri saya, tunggu sebentar, tanggung. Saya selesaikan dulu, tadi kamu ngomong apa? Tadi kamu maksudnya apa ya? Oh begini, gini. Oh iya sorry, tadi saya nggak ngeh. Saya harus mengulang lagi, supaya apa? Supaya tidak salah sangka. Kadangkala kita ini punya telinga yang ada masa-masa tuli. Ngerti gak mas saya? Nggak betul. Serius. Iya kan? Padahal saya nggak ada masalah dengan pendengaran nih. Iya kan? Jangan-jangan si Agus lagi ngobrol di lantai 2, saya bisa dengar di sini. Tetapi ada kala kita ngobrol gini, saya nggak dengar. Karena apa? Karena banyak yang mengganggu. Makanya harus diulang. Bu Vivi tadi mau ini ya? Iya, oh iya oke. Ulangi, artinya fokus. Gitu, Bu, sorry sebentar Bu ya. Ngomongnya tadi dulu ya. Saya tanggung nih Bu. Kadangkala saya lagi dapat ide, saya lagi ngetik, saya harus selesaikan dulu. Kalau enggak apa? Saya single tasking, saya cowok utuh. Kalau saya cowok melambai, mungkin saya multitasking. Saya bukan cewek yang multitasking. Jadi itu yang membedakan kita. Saya selesaikan dulu apa yang jadi bagian saya, baru kita mau bicara. Karena orang-orang bilang gini, wanita tuh seperti mie, pria seperti waffle. Maksudnya apa? Mie itu panjang. Dia kalau ngomong panjang terus. Pengen makan dari sini mau ke Hokben. Tetapi dia akan ngomong gini, saya pengen makan makanan khas Jepang yang udah dari tahun 1980-an ada di Indonesia. Kantor utamanya ada di daerah Pasar Rebo. Pemiliknya sebenarnya orang Indonesia. Ya Hokben gitu loh, udah selesai. Dia muter. Maksudnya Hokben. Iya Hokben. Yang ngomong dari tadi. Gue udah 7 menit nih dengerin lu ngomong. Cuma yang ngomong Hokben aja. Kalau cowok makan Hokben yuk. To the point. Cewek makanya like a noodle. Seperti mie, panjang. Itulah coki-coki. Nikmat coklatnya terus dan terus. Kenapa cowok dibilang like a waffle atau waffle? Karena waffle itu identik dengan kotak-kotak. Izinkan cowok selesaikan kotaknya. Saudara akan masuk ke kotak berikutnya. Ngerti maksudnya? Kalau cowok lagi ngetik. Pak, lagi ngapain? Lagi ngetik apa Pak? Oh iya nih lagi ngetik gini. Biarin dia ngetik dulu. Pak tadi motor di pinggirin Pak, dia lagi ngetik. Ngalingin orang Pak. Saya balik. Lu udah bilangin Pak Aceng? Udah gak diladenin. Salah paham sering kali kayak gitu tuh. Pak Aceng bilang gini, lu suruh gue pindahin motor karena ngalingin. Lah gue gak gue lagi ngetik. Yang salah siapa? Yang salah kami berdua. Saya gak ngerti kebutuhan dia gak ngerti kebutuhan saya dan saya ambil asumsi. Seringkali asumsi kita tuh salah loh. Saya keluar ketika orang tanya, mana nih motor kok gak diminggirin? Gue udah ngomong gak diladenin. Mulai nyala-nyalain. Konflik terjadi. Ayo beri perhatian penuh. Prinsip mendengar kasih perhatian penuh. Senggol sebelahnya. Tuh lu tuh. Ini gak memberi perhatian penuh makanya kesandung. Bahasa tubuh yang terbuka. Saudara kami dari orang-orang yang pernah belajar psikolog. Pasti akan tahu. Gestur tubuh orang itu menunjukkan orang itu sedang terbuka atau enggak.
Maaf ya. Ketika orang itu menutup diri, posisi bahunya menutup, jangan diajak ngomong. Dia sedang menutup diri. Saya lagi nutup nih. Lebih baik gini. Tahan dulu Pak, saya makan siang dulu ya. Karena apa? Saya gak akan pernah terbuka dengan dia ketika saya sedang menutup. Yang kedua, kalau dia bentuk segitiga. Tangan segitiga. Saya lanjutin dikit ya, boleh ya? Kalau dia sedang bentuk segitiga, artinya dia sedang meremehkan kita. Duduk kayak gitu tuh. Kayak Bu Sida. Kelihatannya sepele Bu ya. Kan biasa, saya juga biasa kok. Tetapi sadar gak sadar, itu hasil penelitian. Lebih baik buka aja. Gimana Bu? Ada yang bisa dibantu Bu? Kalau saya nutup gini. Gimana Bu? Ada yang bisa dibantu? Saya sedang bilang gini. Sebenarnya gini. Tapi kalau saya taruh ini. Bu tadi gimana Bu? Saya mau bantu apa Bu? Saya bantu Bu ya. Angkat dikit ya. Biar lebih cepat ya. Kalau saya terbuka begini. Tangan saya atau bahu saya terbuka. Artinya saya sedang menghargai Bu Sida dan saya siap membantu. Itu bahasa tubuh, itu gesture namanya. Saya kurang lebih 20 tahun menginterview orang. Kadangkala kita nggak perlu ngomong banyak-banyak. Kadangkala kita tahu dari cara dia jalan, siap kerja apa enggak. Dari cara dia masuk ke ruangan. Etikanya bagaimana kita tahu. Saya pernah menginterview orang lulusan S2. Tapi hari itu juga begitu dia masuk, anak buah saya bilang gini, Pak, itu yang mau interview. Saya lihat dari kaca, tahun suruh pulang. Kenapa Pak, orang S2 tuh Pak? Iya, bos saya terus datang, itu yang S2? Iya, suruh pulang. Udah Pak, udah gue suruh pulang. Saya bilang, kenapa? Kenapa saya suruh pulang? Bukan, dia datang dengan gaya yang baik, dengan duduk, oh iya terima kasih. Bapak tahu, kami itu perusahaan asing. Dia datang interview dengan baju Hawaii. Di sininya ada pohon kelapa. Di sininya ada lautan yang terbentang luas. Lautannya juga agak cembung dikit karena agak gendut dikit dia. Sorry ya. Gak usah diajarin lah kayak gitu-gitu. Betul gak sih? Masa kayak gitu-gitu lu pakai baju yang rapi? Enggak perlu. Masa interview di perusahaan asing lu pakai lu bukan sedang gak menghargai orang lain. Lu gak menghargai diri sendiri. Betul. Diri sendiri aja gak menghargai lu. Gimana lu bisa dihargai orang lain? Bu, bukan soal S2-nya Bu. Betul gak Bu ya? Betul. Orang bisa kelihatan qualified atau enggak ketika dilihat displaynya dulu. Iya kan? Yuk kita jalan-jalan ke mall nih ya. Ada toko-toko yang displaynya bagus. Barang-barangnya nggak terlalu lengkap, tetapi displaynya bagus, ditata dengan sangat rapi. Tetapi ada satu toko lagi yang barangnya berantakan. Saudara mau masuk yang mana? Belum tentu lengkap, tetapi kita lebih enak lihat ini. Kita tahu dia lengkap apa enggak ketika kita masuk lebih dalam. Orang bilang gini, jangan lihat orangnya. Betul, nggak lihat orangnya, tetapi orangnya kelihatan. Good looking. Orangnya kelihatan. Orang bilang gini, lihat hatinya dong. Iya, kita gak bisa masuk ke hati dia kalau display lu gak dijaga dengan baik-baik. Setuju gak sih? Iya kan ya? Mertua gak lihat kamu kerja apa. Kelihatannya good looking dulu dong. Iya kan? Kadangkala ada orang pakai jas mahal, pakai dasi, datang ke rumah mertua, mobilnya BMW, ternyata sewaan. Terlibat pinjol dan ojol. Bahasa tubuhnya dong, aduh. Masa mau gereja, maaf ya.
Saudara kalau di CMC saya belum pernah ketemu nih. Saya pernah khotbah di satu gereja. Di sebelah kanan saya, maaf ya, saya anggap semua sudah dewasa ya. Di sebelah kanan saya, ibu-ibu menyusui. Sorry, gue cowok. Kelihatan kalau depan. Saya jarangnya sama Bu Lydia gini nih. Saya khotbah di sini, itu ibu-ibu nyusuin, keluarin bagian anggota tubuhnya. Nak, jangan nangis. Dia nyusuin. Ya ampun, lu bawa ke belakang, itu ngurangi pengurapan loh. Aduh, abis itu dia akan keluar pulang gereja, dia bilang gini, itu pendeta gak diurapi. Lu kurang ajar soalnya. Jangan bilang jangan dilihatin loh, kelihatan. Kelihatan. Iya, coba pendeta yang otaknya ngeres aja, yang lihat orang datang cuma pakai hot pen apa segala macam. Ya lu yang bener aja dong, ke gereja masa pakai hot pen? Iya kan? Maaf ya, saya ngomong suku ya. Setiap hari Minggu, kalau saya keluarin mobil, saya mau ke gereja, saya ketemu ibu-ibu mau ibadah di gereja HKBP. Saya selalu salut dengan orang Batak kalau mau ke gereja HKBP ya. Kebaya. Bajunya, baju yang terbaik. Iya. Betul. Orang bilang gini, lihat hatinya dong. Betul. Displaynya kelihatan. Bukan soal toko berantakan atau gak berantakan. Tapi akan tertarik orang masuk ke toko yang bersih. Yang rapi, yang tertata. Gimana orang bisa masuk ke hatimu kalau hatimu gak tertata? Hidupmu gak tertata. Saya ngajak ngomong aja males. Betul ya? Bukannya kita kok jadi pilih-pilih orang. Enggak gitu. Tetapi kita hargai diri kita sendiri dulu. Kadang-kadang kita gak mau menghargai diri orang, tapi kita minta dihargai. Di gereja kami pernah ada orang Bu Dewi. Datang, maaf banget ya. Tiap kali datang baunya luar biasa. Ini bukan bau pengurapan surga, bukan. Bau karena nggak mandi. Jemaat pada komplain. Akhirnya gimana? Kami pengurus harus bilang ke dia, Bu, mandi dulu ya. Nanti gereja akan siapkan sabun, siapkan baju, siapkan segala macam. Ayo bikin nyaman yuk. Kadang kalau kita pengen jemaat rame, tapi kita nggak bikin jemaat nyaman. Itu kan tadi saya sempat ngobrol sama Pak Gun. Kalau mau dewa datang, maksudnya nih jemaat yang memberkati, jemaat yang kita harus melayani dengan kelas dewa juga. Iya kan? Jemaat bintang 5 hanya bisa dilayani oleh servis yang bintang 5. Saya pernah ngundang satu orang hamba Tuhan, dia telat 45 menit dan dia khotbah. Jadi saudara-saudara kita harus punya integritas. Gue banyak nyitak rasanya. Gimana ceritanya? Gak usah susah-susah, integritas lu dulu. Lu telat kenapa 45 menit nih? Lu telat 45 menit ngapain? Loh, ngomong integritas. Pengen tanya tanggal ulang tahunnya kapan? Lu kenapa? Beliin kaca. Mana lagi nih? Hindari interupsi. Kemarin kita udah belajar ya. Kadang-kala kesalahpahaman orang belum ngomong selesai sudah dipotong. Jadi Pak, Bu, saat ini begini-gini. Tunggu, gue udah tahu tuh. Tunggu dulu, dengerin aja. Lu pernah ngomong cerita itu juga? Tunggu dulu, sabar. Sabar, dengerin dulu dia maunya apa yang mau disampaikan. Saya pernah dalam satu meeting, saya lagi ngasih pendapat, dari tadi saya dengerin orang ngomong. Ketika saya ngasih pendapat, ada orang bilang gini, oh jadi begini Pak Hengki. Oh oke. Boleh tolong dilanjutkan Bu, saya sedang ngomong apa tadi? Boleh tolong lanjutin? Ya, nggak tahu. Makanya dengerin dulu Bu. Saya belum selesai apa yang saya sampaikan. Kalau ibu potong berarti ibu sudah tahu saya akan ngomong apa. Betul? Silakan, saya sih terbuka aja kalau mau dipotong. Tetapi sampaikan seperti apa yang saya ingin sampaikan. Gitu.
Oke, jangan interupsi ya. Klarifikasi dan parafrase seperti ini ya. Maunya begini ya. Saya pernah kasih contoh dulu di acara lain. Saya bilang gini, kadangkala kita salah sangka karena kita tidak pernah memparafrase atau mengklarifikasi. Saya pernah memberi contoh dulu, saya punya office boy, saya suruh beli materai. Tiba-tiba dia balik lagi ke saya, dia bilang gini, Pak, materainya yang A2 atau A3? Oh sentil, itu baterai tahu. Mana ada materai A2 atau A3, itu materai. Gua salah Pak ya. Terus yang kedua saya suruh lagi office boy yang sama. Kali ini saya yang salah. Saya bilang gini, gue mau makan. Ambilin sendok dong, tolong ambil sendok. Oke Pak. Padahal dapur kami cuma di lantai 2. Saya di lantai 1. Dapur kami lantai 2. Dia buka ada lemari yang digantung itu loh. Kitchen set yang digantung. Dia lagi begini nih. 10 menit. Kita nunggu 10 menit kalau ngambil sendok tuh lama loh rasanya loh. Saya datengin, kan namanya muter. Lu cari sendok mana sih? Ada tempat yang biasa buat naruh sendok ya. Pak, sendok mana sih Pak? Ini sendok depan mata lu. Bapak salah. Itu namanya, ada yang tahu? Tesi. Ternyata orang Betawi bilang sendok itu tesi. Saya baru tahu. Kesalahan saya apa? Saya tidak mengklarifikasi. Kamu tahu nggak sendok? Yang salah siapa? Saya. Kadang-kala kita begitu tuh. Kita pikir jemaat tahu. Nggak tahu dia. Akhirnya salah sangka, nggak dikerjakan. Kita pikir dia males. Kita pikir dia begini, kita pikir dia begini. Tunggu dulu, jelasin dulu sejelas-jelasnya. Tapi saya sampai hari ini selalu salut dengan sopir-sopir. Kadang-kala bos coba bilang gini. Nyampe lu ke tempat tujuan. Padahal nggak jelas tuh ngomong apa tuh. Tapi sopir yang udah lama ikut. Dia cuma tahu. Mau ke kantor pusat atau ke kantor cabang atau ke makan siang. Tahu dia loh. Kadang saya bilang, lu kok tahu sih? Iya, jam segini dia maunya ini biasanya. Kadang-kala istri tuh kayak sama-sama sudah ngerti coba gini. Iya, teh manis keluar. Kadang-kala kita sudah ngomong-ngomong dari tadi, air putih pun nggak keluar. Mana nih? Enggak, bukan nyinggung. Karena saya belum meminta. Tapi kalau saya meminta, saya yakin belum tentu datang juga. Jangan menghakimi. Cemilan lagi Bu ya. C8 cemilan. Terlalu sering kita menghakimi orang. Cuma karena satu dan lain hal. Terlalu gampang kita pikir, emang dia bodoh. Emang dia males. Emang dia gak bisa apa-apa. Emang dia begini. Emang dia begitu. Stop menghakimi sebelum memberkati. Jadi kalau ada orang bilang gini, emang dia males. Apa yang berkat yang pernah lu kasih ke dia? Apa ya? Orang kalau hobinya menghakimi, dikasih apa juga menghakimi. Coba sekarang saya bilang begini, semuanya saya kasih makan Hokako Bento siang ini. Bisa ngedumel gak? Bisa. Ngucapin terima kasih udah belum? Belum. Ke yang ngasih nih, belum diucapin terima kasih, tapi sudah dihakimi. Masa ngasih cuma ini, bla 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 bla. Kamsia dulu, dasar orang bawa kamsia. Aduh. Saya klik ya. Mana lagi nih? Angela Merkel, kanselir Jerman. Dia bilang begini, kita harus mendengarkan dengan hati dan pikiran. Itulah kekuatan demokrasi. Hati dan pikiran. Angela Merkel. Kenapa tangannya begini? Waktu saya foto, dia bilang, Hengki, jangan macam-macam lo foto-foto gue. Saya bilang, gue buat presentasi. Buat kemana? CMC. Oh Pak Gun ya? Iya Pak Gun. Salam buat Pak Gun ya. Makanya dia mau. Tapi jangan bawa kemana-mana ya, Pak Gun aja ya. Makanya saya foto tuh. Makanya lagi tersipu-sipu malu. Yang berikutnya ada orang namanya Mahatma Gandhi.
Kekuatan datang dari mendengarkan suara hati nurani. Kekuatan seorang pemimpin bukan pada program yang keren, misi yang hebat, kepintaran, cara-cara dia melakukan segala macam. Bukan cuma itu, tetapi kekuatan seorang pemimpin ketika dia listening, mendengarkan. Yang kedua, appreciate. Saudara, saya stop di sini ya. Ya, kalau enggak kita enggak makan-makan nih. Ya, kita istirahat dulu. Jam berapa, Gun? Oke, kita akan kembali lagi. Nanti saya harus lebih cepat lagi di sesi kedua. Saya kembalikan Pak Gun.